kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Universitas Pasundan atas nama Sivitas Akademika Universitas Pasundan menghasilkan pemilihan aturan diundang sempit. Tanggal Dinata dalam acara kuliah umum yang akan disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur, pemimpin masa depan yang amanah, sakinah, dan fatorah. Bapak Ketua Insinyur Haji Joko Widodo beserta jajarannya yang saya hormati, bahkan kita semua karena ini menjadi budaya di Jawa Barat. Demikian juga kami bangga dengan Universitas Pasundan ini yang telah didirikan tahun 1000. Tunggu tanggal mainnya, saya juga nanti di Jawa Timur akan mendirikan Universitas Kejawen. Dan tadi saya memberikan luar biasa sekali sambutan dari Pak sekali ini, favorit sekali Pak Jokowi di mana ini. Terima kasih Pak Jokowi atas kehadirannya. Sekali lagi selamat datang di Universitas Pasundan. Mudah-mudahan kita nanti bisa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aku lupa Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik di antara kami di sini? Di antara manusia-manusia yang ada? Rasulullah menjawab, dia adalah orang yang umurnya dan banyak manfaatnya untuk banyak orang. Kalau mencapai Bekasi, Depok sedikit manfaatnya, mencapai Indonesia banyak Pak Jokowi manfaatnya. Ya cepat ketinggian aku ketinggian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Pasundan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Yusuf. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Universitas Pasundan, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad. Dimuji para sesepuh Universitas Pasundan, seluruh keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Pasundan, para mahasiswa ke Bandung, karena nggak pakai formal, apa itu pakwal yang muing-muing itu, keterusan harusnya belok di Pastur, terus ke kelewatan ke Pasir Koja ya, baru belok, macet di sana setengah jam. Di mana tuh? Pagarse? Iya, di Pagarse macet.
Ternyata yang macet bukan hanya Jakarta. Tapi waktu kesini tadi nggak tahu dari mana informasi, tahu-tahu dijemput muing-muingnya Pak Gubernur Jawa Barat. Ya, saya diantar ke sini, sudah alhamdulillah. Jadi langsung ketemu. Tapi memang saya waktu kepilih jadi gubernur di DKI, saya sebenarnya dapat fasilitas 2 mobil yang muing-muing itu, sama kendaraan motor besarnya 3, jadi 2 mobil sama 3. Tapi untuk apa gitu? Sudah yang lain macet, kemudian saya muing-muing itu coba, yang lain kan jadi. Saya ambil hanya 1, ambil 1 motor besar, tapi saya wanti-wanti kalau nganter saya jangan kelak-kelok gini ya. Biasanya kelak-kelok biar yang lain menyingkir bisa jalan kencang, jangan dong. Kalau nganter saya yang sopan, lurus gitu aja, nggak usah kencang dan wing gitu. Tapi saya nggak tahu ternyata dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan itu ganti orang. Jadi dari Jakarta Pusat, mungkin saya hanya bayangkan, mungkin setelah 2 kilo, 3 kilo dia tengok ke belakang. Gubernurku kemana? Pasti cari udah tinggal. Sopan kan enak. Mohon maaf, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat ulang tahun, selamat atas Dies Natalis Universitas Pasundan yang ke-53. Semoga Universitas Pasundan tambah jaya ke depan. Insya Allah seluruh mahasiswa yang lulus dari Universitas Pasundan jadi pemimpin semuanya, baik pemimpin di bank, baik pemimpin di pemerintahan, baik pemimpin di organisasi, baik pemimpin di perusahaan, di pabrik, dimanapun. Saya kira memang kelihatan kalau tadi baru masuk semangatnya kelihatan, lalu semangat pemimpin kelihatan. Kalau masuk ke sebuah tempat yang diam semuanya nggak ada semangatnya, itu beda. Kemudian juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 pada Paguyuban Pasundan yang juga dipilihkan sama biar wali kota yang baru senang dipilihkan yang tegap gini. Saya kan rempeng kurus, pilihkan yang tegap plus ganteng. Nah, ini pelajarnya di situ. Dia kan selalu ada di samping saya. Nah, setiap ada tamu yang disalami ajudan saya terus. Coba bayangkan. Nah, sebulan saya masih kuat, 2 bulan kok yang disalami dia tuh lama-lama nggak kuat. 3 bulan saya nggak kuat, saya ganti. Dan kalau terus-terusin kayak gini, kadang-kadang tamunya kan juga malu kan. Yang salami Pak Wali, yang salami dia, saya juga hanya gini-gini, tidak terlanjur nubruk dia. Ya sudah. Tapi ya mohon maaf, ya lama-lama kan nggak baik juga. Dan saya ganti setelah 3 bulan, saya ganti yang lebih jelek dari saya. Ya supaya nggak keliru repot. Terus saya sekarang jadi gubernur, saya nggak mau dipilihkan, saya mau memilih. Saya minta 10 yang terbaik. Saya pilih sendiri, ketemu, saya dapat dari IPDN yang saya lihat baik, nilainya juga bagus, saya tes juga bagus, saya cek kepribadian juga rajin dan benar, ternyata dari tes itu betul. Kerja saya pagi sampai tengah malam, sampai pagi dia ngikuti, dan saya lihat juga betul-betul bisa mendampingi saya terus, dan ya karena pilihan saya sendiri gitu. Bisa aja tadi sudah oh enggak, itu
Dan sekarang masih bujang ya? Punya pacar. Tadi di mobil katanya bujang gimana? Mau nggak mau saya promosikan? Ya udah balik. Kita ini era bersaing, apalagi mau nanti 2015 kita harus sadar dan harus ngerti semuanya. 2015 nanti yang namanya ada ASEAN Economic Community itu berbahaya sekali kalau kita tidak siap. Tapi saya melihat produk nanti dari Universitas Pasu dan saya kira kalau saya melihat ya saya kok nggak khawatir. Artinya apa? Nanti bisa terjadi yang namanya PKL itu mungkin dari negara lain bisa jualan di sini. Toko kelontong bisa dari negara lain jualan di sini. Pengacara ke sini buka di sini bisa. Kontraktor kecil bisa buka di sini. Coba. Pabrik kalau sekarang investasi pabrik gede, pabrik kecil pun bisa buka di sini. Dokter bisa juga buka di sini. Ini sudah area tanpa batas kan. Kayak di Uni Eropa, di EU kan juga sama. Paspor nggak terpakai, KTP apalagi. Oleh sebab itu, itulah saja tantangan terbesar kita nantinya. Kalau kepandaian, kita ini pintar semuanya, pintar. Insya Allah kita ini pintar. Karena apa? Ya kalau diadu di Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, kita kan pastilah ada yang dari 10 pemenang pasti kita 4 atau 5 orang pasti kita ada di situ. Artinya apa? Kita pintar. Tapi hati-hati. Ini bukan hanya pintar saja, tapi bagaimana kita bisa bersaing, berani benturan, berani gesekan dengan mereka. Jangan angkat kita bersaingnya dengan mereka dari negara yang lain. Itulah kesiapan yang harus disiapkan dari, saya kira perguruan tinggi, universitas ini perlu menyiapkan itu. Karena mahasiswa yang diperlukan itu. Karena saya lihat ya, kalau yang dulu waktu saya kuliah itu masih jalan kaki, naik sepeda. Sekarang saya lihat mobil kok becak, naik mobil semuanya. Hampir saya lihat banyak yang naik mobil. Hati-hati, sepeda motor hati-hati. Ini bisa, fasilitas ini bisa menjadikan kita lebih baik, tapi juga menjadikan kita lebih manja, itu yang bahaya. Hati-hati. Sehingga harus digenjot dan disampaikan. Itulah saya kira tantangan ke depan kita yang bukan enteng, yang berat. Saya ingin bercerita mengenai apa? Mungkin karena saya memang memegang Jakarta. Yang saya ceritakan juga hanya Jakarta. Jadi jangan dipanas-panasi, tadi juga dipanas-panasi sama Pak Prof. Itu namanya panas-panasi Prof. Ya saya bercerita mengenai Jakarta. Apa yang saya lakukan di sana, dan saya kira tantangan ke depan itu karena eranya sekarang ini era horizontal itu. Kita jangan kita ini sudah ada perubahan keinginan politik di masyarakat, tidak hanya di Indonesia, karena hampir di semua negara. Karena apa? Yang hanya sudah era sangat elektronik dan digital semuanya. Berita sekarang 1 detik bisa diterima di Dubai, bisa diterima di London, bisa diterima di Los Angeles, jadi diterima dimanapun dalam waktu yang tidak lama. Nah, era seperti ini kan era horizontal yang kita semuanya harus sadari. Sekarang penduduknya 9,8 juta. Kalau malam, kalau siang bisa sampai 14 juta. Masuk semua. Terus ini tantangan Jakarta. Macet seperti yang di pojok, banjir di sini, perumahan kumuh, kemudian masalah kualitas hidup. Perumahan kumuh jangan kaget. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya ke Tamrin Sudirman bisa melihat begitu kita sangat bangganya gedung-gedung tingkat
40, 60, 70 ada semuanya di situ. Tapi begitu masuk dari situ langsung masuk, silakan masuk ke Pademangan, ke Penjaringan, ke Pluit, ke Cakung, ke Cilincing. Ada 360 selama area kumuh di Jakarta. Silakan coba. Dari lantai 40 ke lantai 60 Sudirman Tamrin, langsung Bapak Ibu semuanya sudah semuanya. Jangan kemana-mana, langsung masuk ke minta taksi antar atau minta mobil antar ke Penjaringan, ke Pademangan, ke Cakung, ke Cilincing. Betapa gapnya sangat lebar sekali. Nangis. Kalau kita lakukan itu langsung nangis. Kalau yang normal nangis. Gapnya di kawasan kumuh yang saya sebutkan tadi, coba 3 kali 2, 3 kali 4, 3 kali 3 dihuni 9 orang, 12 orang, 8 orang, 7 orang. Bayangkan, kita bisa membayangkan rumahnya seperti itu. Terus problemnya seperti itu. Dan itu saya lihat sehari-hari, setiap hari saya lihat. Karena saya paling di kantor paling lama 1 jam, tanda tangan paling setengah jam. Berikan amplop, paling ada tamu 1, 2, 3. Soal itu saya di lapangan. Karena apa? Ya nanti nggak sambung kalau saya nggak di lapangan, saya nggak ngerti. Sekarang ini menurut saya banyak mata batin kita itu sudah nggak sambung dengan masyarakat. Pemimpin yang tidak sambung dengan masyarakat karena nggak pernah bersentuhan dengan masyarakat. Kulitnya nggak pernah bersentuhan, salaman aja mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Bagaimana bisa mata batinnya bisa melihat? Penglihatan spiritual kita tidak pernah dilatih harian. Melihat yang tadi yang di kawasan-kawasan kumuh, nggak pernah lihat gimana, nggak pernah bersentuhan gimana. Terlatih penglihatan spiritual kita, mata batin kita, bagaimana bisa terlatih kalau melihat mereka? Saya nggak pernah bersentuhan dengan mereka, saya nggak pernah mendengar mereka sakit kayak apa, nggak pernah mendengar. Bagaimana kita terlatih mata batin kita? Penglihatan spiritual kita ya kita lewat, nggak melihat karena nggak pernah terlatih untuk melihat itu. Saya dari kampung ke kampung yang kumuh-kumuh seperti itu. Waktu di Jakarta baru dilatih, melihat betul, melihat mereka bagaimana mengeluh, melihat bagaimana mereka tergeletak, sakit nggak bisa masuk rumah sakit, anaknya sakit nggak bisa masuk rumah sakit, bapaknya sakit nggak bisa masuk rumah sakit, ibunya sudah di rumah sakit nggak bisa dibawa pulang ke rumah. Bukan hanya ribuan, bukan hanya puluhan ribu, ratusan ribu. Ini fakta dan nggak usah saya tutup-tutupi. Saya waktu ke Jakarta masuk, saya tanya berapa orang miskin yang ada di Jakarta, diberikan ke saya 3,8%. 3,8 kok sedikit sekali. Fakta yang saya lihat di lapangan begitu banyak. Ya Pak, 3,8 Pak. Nah kok yang di lapangan banyak sekali ya? Iya Pak, yang miskin 3,8, yang rentan miskin 37%. Yang miskin 3,8%, yang rentan miskin 37%. Saya tanya, apa bedanya miskin dan rentan miskin? Bingung kan? Itu hanya penghalusan. Saya lihat di lapangan yang rentan miskin, yang miskin. Saya takut ada kita ini senang menghalus-haluskan seperti itu. Nanti ada miskin, ada rentan miskin, ada hampir miskin, tambah lagi dia juga hampir miskin. Ini ya banyak istilah-istilah, padahal juga sama miskin aja. Terus saya buka aja lah, kita ini berapa sih? Tapi bagaimana menyelesaikan itu yang paling penting. Itu yang paling penting, menyelesaikannya seperti apa. Waktu saya dilantik, dan sebulan saya keluarkan ini selalu kemana-mana saya bawa. Saya keluarkan kartu Jakarta Sehat.
Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara ingat ya, waktu ini saya keluarkan baru sebulan, 1,5 bulan, rumah sakit langsung penuh, tidak ada ruang sama sekali. Banyak sekali orang dibawa semua ke rumah sakit. Setelah ini saya keluarkan, sekarang sudah saya bagikan 3,2 juta kartu seperti ini, penuh. Kemudian saya disalahkan saat itu oleh Dewan. Ini program yang tidak direncanakan, program yang langsung gak dikeluarkan. Ini saya membangun sistem baru dan akan diimpeachment saat itu. Dan kita makzulkan saya Jokowi, kita buat dia jatuh dan mundur gara-gara kalau saya gara-gara ini saya mengeluarkan kartu Jakarta Sehat dan saya dimakzulkan dan berhasil saya dimakzulkan dan saya mundur di impeachment. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena gara-gara ini. Ya, saat itu memang sudah modal, kalau dihitung kita hanya punya dukungan 11%. Ya kalau tahu secara politik kalah, tapi nggak apa, saya tunggu. Silakan dimasukkan, saya tunggu. Saya ngomong langsung, saya tunggu. Sampai sekarang nggak berani. Karena apa ya? Faktanya ini dibutuhkan masyarakat. Ya memang karena sudah bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun, masyarakat sakit semuanya. Mereka nggak bisa ke rumah sakit. Dan ke rumah sakit, ya inilah tanggung jawab kita. Ya ditangani. Setelah 4 bulan ya normal kembali. Dulu ngantri coba ngantri saat jam 2 malam sudah ngantri ambil nomor. Karena apa? Punya harapan untuk sembuh. Saya datang kan tiap hari datang. Saya tanya gimana sudah dapat nomor, Bu? Sudah, senang banget. Sudah Pak, saya sudah dapat kamar Pak. Tapi masih nunggu 5 hari lagi Pak. Tapi senang sekali ada harapan gitu. Meskipun masih nunggu 5 hari, tapi ada harapan. Sebelumnya hanya tergeletak di rumah. Inilah fakta. Dan data yang saya temukan 510.000 lonjakan dari yang sebelumnya normal jadi tidak normal. 510.000 pasien. Bayangkan kalau ini nggak keluar, mereka hanya tergeletak dan mungkin banyak yang meninggal, tapi kita nggak ngerti karena meninggalnya dianggap biasa. Itulah fakta. Jadi setiap hari saya kayak gini. Saya juga heran. Kayak gini itu sudah sebetulnya sudah 30 tahun yang lalu sudah terjadi. Dan kita sudah punya rencana membuat MRT. Negara kita ini negara yang sangat besar seperti ini. Sampai sekarang belum punya MRT, subway, belum punya monorail. Bayangkan. Tapi saya baru tahu setelah masuk Jakarta, ternyata rencana itu sudah ada. 25 tahun yang lalu, rencana MRT sudah ada. Rencana. Sudah ada. 25 tahun yang lalu. Monorail, 14 tahun yang lalu sudah ada. Rencana. Kuala Lumpur, Malaysia juga nggak dengar punya rencana, tahu-tahu 11 tahun yang lalu sudah punya monorail. Bangkok tahu-tahu sudah punya monorail tahun yang lalu. Kita ini rencana. Waktu saya ketemu gubernurnya Bangkok, beliau kurang modern gitu ya. Saya ngomong ini apa di Jakarta Gubernur Hanoi. Saya lebih takut lagi ditanya itu juga, karena dia mau lihat Gubernur Jokowi apa transportasi massanya di Jakarta apa ya. Saya tanya balik, kalau Hanoi sudah punya belum? Saya takut saat saya bertanya balik itu, takut kalau dijawab sudah, waduh, kalah kita dengan Hanoi, malunya kita. Dan Malaysia kalah, dan Bangkok kalah, dan Hanoi kalah. Coba bayangin. Untungnya saya tanya itu, dia jawab
kita akan mulai kerjakan nanti 2017, alhamdulillah. Terus saya baru berhenti tahu 2 minggu yang lalu proyek saya sudah saya mulai MRT-nya. Untungnya itu 2 minggu yang lalu sudah dimulai, sudah dikerjakan, nanti 5 tahun jadi, monorailnya juga sudah dimulai. Nanti 3,5 tahun lagi jadi, insya Allah jadi. Bangga juga saya. Meskipun baru ini gali-gali dikit-dikit itu dah. Tapi pengennya ada ketamuan dari mana? Eropa, dari Amerika. Hanya gitu ya. Pengen lah punya ya monorail atau MRT barang setengah kilometer itu nggak apa-apa lah gitu. Tapi saya bisa bilang, udah punya Jakarta gitu. Dia kan nggak ngukur kan, tapi nggak punya gitu. Nggak punya, saya nggak tahu kenapa rencana yang sudah 25 tahun nggak pernah dieksekusi. Apa? Ternyata banyak masalahnya, terutama dokumen-dokumen jelimet sekali. Saya tangani sendiri, saya nggak mau putusan suruhan ke kepala ya, saya tangani sendiri. Mana? Orang apa? Oh, Kementerian Perhubungan datang ke sana, langsung ke Pak Menterinya. Orang ini mohon segera disadar. Oh iya, selesai. Nanti sebulan lagi deh, rampung. Bener Pak? Udah. Terus ke Kementerian Keuangan yang kurang, ya datang. Nanti tak selesai, 1,5 bulan Mas, tak selesai. Bener Pak Menteri? Betul. Saya keluar ngomong sama dia. Pak Menteri di sana 1 bulan, Pak Menteri di sini 1,5 bulan, besok beritanya keluar. Bahkan udah keluar kan? Semua orang udah baca, ya kan? 1 bulan nanti saya tagih, pasti keluar. Itu nanti 5 bulan rampung, dokumen-dokumen itu rampung semuanya. Dan kita eksekusi, ya semuanya ada risiko, memutuskan sesuatu gitu. Pasti ada risikonya. Ya itulah dibutuhkan pemimpin. Kenapa ada pemimpin ya karena itu. Nah, sebenarnya ambil risiko, masa kita ragu-ragu gak mutus-mutusin ya jadi rencana terus nanti. Jadi rencana terus. Dan ini akan menjadi-jadi. Sekarang aja saya kalau sudah hujan gerimis ya pusing, macet di mana-mana. Kalau kita mau menerapkan genap ganjil, mau buat IRP, terus yang ini mau suruh pindah kemana itu? Dari mobil pribadi mau pindah kemana kalau transportasi massanya belum siap? Ya, itulah ibu kota kita. Terus, nah, ini coba, ini juga masalah kemacetan. Saya nggak tahu ya di sini terjadi enggak. Ini di Tanah Abang. Ini jalan raya. Jalan raya. Dipakai untuk jualan PKL. Sudah 20 tahun dibiarkan coba. Jalan raya. Besar sekali jalan. Dipakai untuk jualan seperti itu coba. Bayangin. Sudah 20 tahun dibiarkan. Terus, oh ini jalan juga di sisi yang sana dipakai sini pakai. Sudah berapa? 800. Itu ada premannya. Ada aparat kita juga ada. Sudah menjadi ruwet seperti itu. Tapi saat itu saya masuk, saya memang ini harus selesai. Saya masuk pagi, saya lihat. Saya masuk siang, problemnya saya lihat. Saya masuk jam 1, jam 2 malam, saya lihat masalahnya. Ah ini masalahnya apa? Masalahnya kelihatan semuanya. Oh di sini ada premannya, namanya A. Sana ada premannya, namanya B. Saya kuasai betul, secara detail saya kuasai betul. Saya kuasai betul, secara detail. Bapak Ibu boleh tanya, sebelah sana premannya siapa Pak? Pasti saya bisa jawab. Pasti saya jawab. Ini saya kira pekerjaan detail seperti itulah yang sehingga setelah kira-kira 1,5 bulan saya putuskan dan saya bersihkan Tanah Abang. Tapi ya kerja pagi siang malam, pagi siang malam. Ini, nah sekarang jadi
udah isi semuanya. Dulu isinya. Nanti kalau ke Jakarta mampir ke Tanah Abang. Ini kemudian yang PKI yang kita dorong masuk ke, kita beri solusi loh, tidak kita gusur. Masuk ke yang namanya Blok G. Ini juga kita kerja pagi siang malam, pagi siang malam. Saya tungguin sendiri. Bapak Ibu bisa tanya ke Tanah Abang. Tanya, gubernur ke nungguin di sini sampai jam berapa? Jam 2, jam 3, tanya, malam. Bukan sore, jam 2, jam 3 malam. Masih ada di sini enggak? Tanya. Mereka satu minta, saya ingin cepat selesai dan masalahnya jangan melebar kemana-mana. Lagi melebar ke yang bersifat politis, tidak, ini urusan kota, bukan urusan politik. Alhamdulillah rampung. Pedagangnya minta, Pak, kita pindah ini pintunya ya 1 meter, lebarkan Pak 6 meter. Saya lebarkan, ngelas pintu semuanya 2 minggu harus rampung. Nggak tunggu juga, ngelas sampai pagi harus rampung. Dan rampung. Masih Pak, ini belum ramai Pak, harus diapakan lagi ya. Ini pedagang yang pintar-pintar, pedagang pintar. Kita jangan pemintar lah, jangan sok pintar. Pedagang, Pak diberi, Pak ben untuk keroncong Pak. Untuk apa? Untuk keramaian Pak. Udah saya beri Jumat, Sabtu, Minggu, berikan keroncong ben, Abang Kromong mau main. Bener, ramai, ternyata ramai. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu kan ada itu. Masih kurang lagi Pak, ini diberi hadiah Pak. Nah itu kalau di mall itu kan hadiahnya apa? Kulkas, TV, udahlah. Saya carikan mobil, hadiah mobil. Coba bayangin, jualan PKL hadiahnya mobil. Saya tanya di dunia mana ada? Saya tunjukkan jualan PKL hadiahnya mobil. Yang ngerti. Ini sudah dengan segala jurus kita tempuh, udah biar apa itu yang kecil-kecil ini betul-betul bisa terangkat. Ini undiannya kios, saya nggak mau rame lah. Yang undi kamu udah, kayaknya bisa kemudian nanti yang undi saya dapat yang jelek, tempatnya dapat lokasinya bagus. Yang bagus seneng, yang jelek pasti demo-demo nggak mau nempatin, mau repot. Udah, kamu bagi sendiri kan, nggak ada masalah. Ini yang pasar Minggu juga sama ini. Jalan raya juga dipakai tengah jalan, pakai berjualan. Ini tengah jalan ini, bukan di pinggir jalan. Bukan di trotoar, di tengah jalan. Dibiarkan ya, dulu-dulu harus dibiarkan ya, bertahun-tahun. Udah kita bersihkan, jadi bersih lagi. Yang rumahnya di Jakarta tahu lah sekarang kondisinya. Tapi emang ya sebenarnya pekerjaan lapangan itulah sekarang saya kira yang diperlukan itu pekerjaan lapangan. Bukan pekerjaan administrasi, bukan rapat enggak. Rapat ya enggak, repet apalagi enggak. Saya tuh hanya rapat paling seminggu sekali, cukup. Paling saya perintahkan ini, dan kerjakan pasti saya cek. Artinya ada manajemen perencanaan, organisasinya siap, ada manajemen organisasinya, dan manajemen kontrolnya saya lakukan sendiri. Saya cek, selalu saya cek, tiap hari saya masih ngecek apa yang sudah kita perintahkan. Nah ini yang tadi yang MRT monorail, dari dulu gambar ini terus. Sedih saya kalau tapi ya insya Allah nanti 5 tahun lagi lah ibu kota punya MRT, 3,5 tahun lagi insya Allah punya monorail. Terus yang tadi yang housing, yang perumahan seperti ini, saya kira problem-problem di semua kota hampir sama, hampir mirip-mirip, hampir sama, nggak ada bedanya, Karena apa? Masa pedagang kaki lima, masa pasar tradisional, masa-masa yang berkaitan dengan kekumuhan kota dan masalah kemiskinan, masalah
Ini problem hampir mirip sama. Saya di Solo 8 tahun juga seperti itu, di Jakarta saya sama. Hanya berbeda size-nya saja, ukurannya saja. Di Solo ukurannya kecil, Jakarta ukurannya besar, ini saja. Yang menyelesaikan apa ya? Manajemen. Kalau manajemen kita baik, organisasi kita bisa menjalankan program yang kita kerjakan, ya sudah, kan selesai. Jadi yang kumuh-kumuh ini sebagian tidak kita pindah ke rusun ini, tapi masih kurang. Kita kemarin baru masuk berapa ya? 29 blok, kira-kira 1.800 plus ya, hampir 3.000-an seperti ini. Tapi memindahkan masyarakat dari rumah yang menapak tanah menuju ke vertical housing itu juga tidak mudah, banyak yang nggak. Pada awal-awal hampir 100% menolak, nggak mau. Biasa, Pak, saya cari jalan apa ya supaya mereka mau. Udah, ini rusunnya saya siapin 2 kamar, saya cat kembali, saya suruh cat yang bagus. Saya berikan TV kecil, saya berikan kulkas kecil, saya siapin bed, saya siapin kursi meja makan. Terus yang di kawasan kumuh saya ajak. Oke, kalau nggak mau pindah sekarang saya ajak piknik aja. 300 orang, saya siapin bis piknik. Bisa nanti kita makan, kemudian piknik. Kemana Pak? Kita piknik ke rusun. Ya, makan saja, naik bus ke sana, masuk ke rusun. Udah, itu 2 kamar, tolong dibuka, kamar buka. Oh, bagus Pak, bagus, udah disiapin. Loh, ada TV-nya Pak, untuk kita? Iya. Ada kulkasnya untuk kita? Iya. Ada meja makan, kursi makan untuk kita? Iya. Ada bednya juga Pak? Iya. Gratis Pak? Gratis. 300 langsung tunjuk jarinya Pak, kita mau. Ini kan hanya masalah cara udah ngomong nggak sambung-sambung. Waktu kita ngomong apa ya ilmu saya tidak ilmu apa harus itu, karena kan ini kan biasanya membuat perumahan, kan ada rumah contoh kan, ada pembeli ditunjukin juga bagus baru beli. Nah ini udah pakai cara itu. Ternyata sekarang ngantri, bingung kita ini sekarang. Ngantri dengan kerusun banyak sekali. Tahun depan kita pengen bangun 200 blok yang kira-kira 20 ribuan. Dan yang kita pindahkan kampung, bukan orang per orang. Kampung langsung kampung kumuh seperti ini. Kalau sertifikatnya beres, langsung kita buat yang namanya kampung deret. Seperti ini. Hijaunya ada yang dari kumuh sekali sekarang menjadi ini. Kampung ada komunal sepiten, ada perusahaan mikronya, hijaunya semuanya. Dan tahun ini ada 29 lokasi ya. Ini tampil Sudirman waktu banjir. Ini tampil Sudirman nih waktu banjir. Terus ya kita sudah lakukan beberapa, tapi ya kita harus juga tahu ya bahwa banjir di Jakarta ini juga pertama karena perubahan iklim. Hampir semua negara sedang banjir. Singapura juga pernah banjir. Semuanya karena perubahan iklim. Yang kedua juga hujan ekstrim yang sangat ekstrim sekali yang sering menakutkan kita itu. Kemudian 13 sungai yang ada di Jakarta ini juga airnya sering meluap, dan air itu dari atas memang menuju ke Jakarta, karena Jakarta berasal dari cekungan betul. Ini kesulitan mereka, sama seperti Belanda dulu. Saya tanya wali kota Rotterdam, Belanda itu menyelesaikan nggak kebanjiran itu 200 tahun. Belanda 200 tahun baru bisa betul-betul nggak ada banjir. Jakarta nggak tahu berapa tahun. Sampai jelas pagi siang malam sudah kita mulai. Ini 4 dari 13 sungai, 4 sungai sudah, dari 884 sungai kecil-kecil kira-kira 160-an sudah kita normalkan kembali. Tapi menuju ke waduk itu sampahnya kayak gitu semua. Nah yang saya tanya, sudah berapa tahun waduk tidak dikeruk?
Ya mungkin 20-30 tahun Pak. Apa? 20-30 tahun? Nggak pernah. Ada yang karena ada yang ngomong 20 tahun Pak, ada yang ngomong lagi 30 tahun Pak. Ya benar 20-30 tahun nggak pernah. Saya nggak tahu, begitu saya keluar masuk ke belakangnya rumah itu baru 80 hektar waduh itu. Dan sudah ketutup oleh tanah dan eceng gondok. Nggak kelihatan. Ya seperti ini. Kemudian sudah kita pindahkan 1.800 rumah dari 7.000 yang ada. Jadi seperti ini. Sekarang menjadi seperti ini. Menjadi tempat rekreasi warga, tempat jogging, tempat interaksi warga, public space, seperti ini. Dari 7.000 baru kita pindahkan 1.800, tapi insya Allah tahun depan bersih, 7.000 bersih, mereka naik ke rusun, itu semuanya jadi hijau, tempat rekreasi di dalam kota. 80 hektar. Ini juga waduk yang lain, di tengah kota juga, nggak kelihatan, ini waduk ini, tapi ketutupan eceng gondok itu. Sama, katanya 33 tahun nggak pernah diapa-apain. Seperti ini. Sama, sampah-sampah semuanya. Juga sama, dilingkari oleh kawasan-kawasan umum. Ini sudah dari berapa? Ini nggak banyak di sini ya, karena di sini jalan raya hanya 600 lebih dikit kakak, sudah kita pindahkan kemarin 305, masih sisa separuh, sudah kita pindahkan semuanya. Ini tinggal nanti tahun depan juga bersih, juga kita balik jadi seperti ini. Kalau yang tadi 80 hektar, yang ini 26 hektar. Jadi, pokoknya kalau saya prinsip, sekecil apapun dimulai dulu. Ditunjukkan kepada masyarakat jadinya nanti akan kayak apa. Langsung semuanya mendukung. Wah kalau gini setuju Pak. Karena yang dulu-dulu biasanya mereka digusur, tidak diberi solusi. Jadinya apa? Mall. Jadinya apa? Apartemen mewah. Jadinya apa? Hipermarket. Jadi masyarakat tidak percaya pada pemerintah. Ini penyebabnya. Sehingga ini saya tunjukkan dulu saudara. Yang kayak perlu tadi 1.800 sudah kita geser, bukan gusur, geser. Beda, kalau gusur itu tanpa solusi, kalau geser dengan solusi. Jadi tidak terusur. Setelah kita geser, kita jadikan itu taman kota. Kita juga bisa main di sini, bisa. Gratis Pak, gratis. Memang public space, public area. Bisa pakai, bisa. Kalau yang lain-lain mau, memang harus kita tunjukkan contoh. Contohnya itu penting sekali. Contoh itu penting sekali. Kalau ada masalah ini kayak fluid uang ini, ya di lapangan benturan ramai yang sudah paling-paling ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 preman. Saya ajak makan. Ini makan. Preman itu. Yang saya ajak makan dia. Ya ada tokoh-tokohnya juga. Aja. Pokoknya yang rame-rame saya ajak makan. Saya makan dan apa? Kenyang. Baru diajak ngomong. Gimana? Setuju ya kita pindah ya? Sudah kenyang. Ya setuju. Tapi kalau sudah makan itu ditanya gampang kan? Gimana? Setuju ya kita pindah minggu depan? Udah bingung, udah kenyang, gimana? Setuju. Sudah pindah. Ini saya tidak tahu berapa kali makan kita dengan yang biasanya adalah di lapangan untuk masalah dan problem. Tapi banyak yang mengatakan, Pak, oh yang di gusur yang kecil-kecil. Ya, saya tunjukkan foto seperti 900-an. Ini lantai 4 lantai. Juga saya robohkan, sudah robohkan karena aturannya nggak benar, nggak punya izin, aturan memang secara tata ruang tidak betul. Robohkan, saya tungguin. Kalau udah biasa pertama kan satpol takut, saya tungguin. Ini runtuhkan, ini diruntuhkan tadi yang lantai 4 tadi, runtuhkan semua. Nggak artinya apa di mata masyarakat kita ini tidak beda-bedakan. Saya hanya ingin dilihat itu aja. Yang gede lah itu sudah robohkan.
yang tengah robohkan, yang kecil baru pindahkan. Itu aja, nggak ada yang lain. Nah ini yang juga ada gudang besar, mobil di sebelah sana juga. Udah tak, saya tungguin. Yang mau ngerobohkan takut, Pak itu backingnya kuat loh Pak. Kuat apa? Saya kecil juga kuat ya. Saya tungguin robohkan. Nggak ada apa-apa juga. Ini benar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak, nama saya Nanan Didi Prayitno. Saya dari perwakilan dari himpunan mahasiswa manajemen Universitas Pasundan. Saya di sini sangat bangga bisa bertemu langsung dengan Bapak. Terima kasih. Yang saya ingin tanyakan, saya belajar dalam e-business itu value creation. Jadi ada edit value. Nah, saya ingin tanya, apa yang Bapak lakukan untuk membuat value creation itu ketika Bapak pindah dari Solo ke Jakarta sehingga Bapak mampu memenangkan pertarungan di Jakarta tersendiri. Jadi dalam komunikasi bisnis, di situ saya belajar tentang komunikasi lintas budaya. Dalam komunikasi bukan hanya tutur kata tetapi kebudayaan, Bapak. Saya pengen nanya, apa yang Bapak lakukan ketika sehingga Bapak bisa mensinergikan antara pemimpin dan rakyatnya sehingga mampu menjadi kekuatan yang cukup besar. Terima kasih. Saya Atia Dewi dari perwakilan himpunan mahasiswa administrasi bisnis. Saya pernah melihat berita sekitar 2 minggu yang lalu di Jakarta ada salah satu jalan yang ingin dibangun, tetapi juga jalannya berbentuk jalan layang. Apakah itu akan ditindaklanjuti atau tidak? Kan kalau tidak ditindaklanjuti akan menjadi kemacetan, terus juga nggak akan menjadi jalan yang berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panca dari Ilmu Komunikasi 2013. Mau tanya, misalkan nih nanti 2014 Bapak jadi calon presiden, strategi apa saja yang akan Bapak lakukan? Yang dianggap mampu untuk menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh pemerintah dan penguasanya, di mana keberadaan infrastruktur di Indonesia masih belum tertata dengan baik dan garis kemiskinan di Indonesia mencapai 40 juta. Terima kasih. Yang pertama dari Mas siapa? Nana. Menurut saya gini, jadi masalah apa? Masalah sebuah nilai, sebuah value, tindakan apapun itu memang harus kita hitung. Pada saat saya di Solo, kemudian masuk ke Jakarta, banyak yang menyampaikan kepada saya, Solo itu kota kecil, Jakarta kota besar. Dengan sebuah body dan postur seperti itu, apakah Jokowi mampu? Banyak yang menyaksikan saat itu. Tapi memang yang saya tidak waktu di YouTube kemarin, memang saya tidak punya beban apa-apa. Saat itu saya hanya punya keinginan ada sebuah nilai manfaat yang bisa saya berikan ke, ya kalau di Solo hanya berapa? 530.000, di Jakarta 9,8 juta yang bisa kita berikan kalau saya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Dan memang saat itu saya pada saat sudah diputuskan saya menjadi calon, saya memang ingin tampil berbeda. Saya ingin mengambil positioning yang berbeda, diferensiasinya juga saya ambil beda, kemudian membangun personal brand juga saya ambil beda, sehingga yang lain saat itu pakai jas,
pakai dasi, dan serius. Saya tampil rileks sekali pakai apa untuk membedakan dan yang lain. Karena saya belum dikenal juga. Saya tampil waktu survei pertama hanya 5% saat itu. Orang nggak ngerti, orang Jakarta dari kota kecil. Begitu juga Pak Ahok dari Bangka Belitung coba. Yang satu dari timur, yang satu dari barat. Ketemu di tengah, nggak terkenal semuanya coba. Bayangkan, bagaimana mempromosikan, menjual sebuah produk yang orang tidak tahu produknya ini apa, isinya apa, kemampuannya seperti apa, belum ngerti. Sehingga satu-satunya langsung mengambil positioning yang berbeda. Berani langsung pas saya tampil dengan baju yang berbeda, jalan raya, insya Allah nanti pertengahan Desember sudah bisa dipakai. Kurang dikit aja, kurang berapa ini? Dua plong gitu ya. Paling pertengahan Desember, insya Allah sudah bisa kita pakai. Yang ketiga, waduh ya ini berat ini. Kalau pertanyaan mengenai Jakarta saya jawab. Saya hanya menjawab pertanyaan mengenai Jakarta. Kalau sudah urusan yang 2014, saya nggak mau jawab. Saya sudah ngomong, urusan saya urusan Jakarta. Kalau ngurusi tadi sungai yang kotor, ngurusi masyarakat yang tidak mampu, ngurusi kesehatan, ngurusi masalah pendidikan, ngurusi monorail, ngurusi MRT, tanyakan. Tapi kalau pagi pakai strategi presiden baru berapa gitu. Enggak, saya nggak mau jawab urusan Copras Capres, nggak mau jawab urusan survei, nggak mau jawab. Ngomong juga nggak pernah, kelihatan kesana juga nggak pernah. Oleh tiap hari hanya kerja untuk jabatannya itu aja nggak pernah. Yang lain ada lagi yang ngomong apa macet tanggung jasa, ya tanggung jasa ya. Ada yang ngomong lagi Jokowi suka klenik karena sering ke makam Pangeran Jayakarta. Loh, saya ke situ sekali aja kok ya, sering gitu. Saya ke Pangeran Jayakarta karena beliau ini tokoh dan pendiri Jakarta. Saya ke sana itu mau memperbaiki sekali, ke sana dan mau memperbaiki apa situs dan masjid yang ada di sana supaya tempatnya bisa lebih bersih. Kalau untuk ziarah juga ada fasilitas yang hanya itu aja dan mau dikerjakan. Dan mohon izinnya setelah menerima jabatan Pak Jokowi untuk berfoto bersama Ketua Umum, dan kami mengundang juga para wakil rektor setelah ini untuk berfoto bersama Pak Jokowi, untuk bersama-sama berfoto bersama. Wakil rektor 3 juga Ketua PPT setelah ini. Diundang tidak hanya sekali ya. Saya masa diundang berkali-kali saya nggak hadir dan juga nggak apa. Kita diminta untuk memberikan kuliah umum. Ya yang saya bisa saya sampaikan itu aja. Iya, saya ingin memberikan sebuah ini aja, sebuah gambaran mengenai Jakarta, tantangan kedepannya apa, diselesaikan dengan cara apa. Ya kira-kira gambarkan ibu kota kan milik seluruh
bangsa Indonesia. Itu aja. Pak, kunjungan kali ini ada rencana mungkin kerjasama sama Jawa Barat mengenai apa gitu Pak? Di kunjungan kali ini ada mungkin kerjasama sama Jawa Barat mengenai apa gitu? Enggak. Kita sudah bertemu dengan Pak Gubernur. Dan hari ini beliau di Jakarta. Kalau soal semuanya sangat memberikan dukungan sebagai supaya meskipun tidak sering jadi gubernur dari wali kota, tapi tetap mendukung. Saya juga sama. Dan selalu saya minta harus sebelum memutuskan.